Si pohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? 1000 tahun hidup tak berguna kalau tak taat. Apalagi 60, 70 mati, 80 mati, tak beramal, tak ada gunanya. Tapi orang mendapat Lailatul Qadar itu memang turun malaikat saat itu Nabi selesai iktikaf, dia pun datang, memang turun malaikat itu patah menjelang subuh. Itulah ayat tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Turunlah malaikat ruh dan malaikat ruh itu maksud tafsirnya malaikat Jibril dan malaikat. Malam itu kata Allah selamat sejahtera hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Turunlah Bapak Ibu malaikat-malaikat itu di kota Makkah. Turun. Rasulullah melihat malaikat-malaikat itu, mau diajak para sahabat-sahabat yang lain. Biar minta naik malaikat, mintakan kepada Allah, aku mau minta ini, amankan ini, ijabahkan doa ini, dia minta sama Allah. Kalau sudah malaikat memintakan, tak akan ditolak. Makanya ada malaikat yang sujud kepada Allah, ya Allah, ampunkanlah dosa ibu-ibu yang masak makan sahur ini, ya Allah. Padamkanlah api neraka untuk mereka, ya Allah. Malaikat tidak akan bangun dari sujudnya ibu-ibu sebelum Allah padamkan api neraka bagi ibu-ibu yang menyiapkan makan sahur berbuka untuk suami istri. Lalu Allah katakan, hai para malaikatku, bangunlah, saksikanlah bahwa aku telah mengampunkan dosa ibu-ibu yang masak makan sahur dan berbuka untuk anak dan suaminya. Saksikanlah bahwa aku telah memadamkan api neraka untuk ibu-ibu yang patuh kepada suaminya, kemudian yang memasak makan sahur berbuka tadi, sebelum padam lagi api kompor di rumah kita, tapi sudah padam pula api neraka. Tapi dengan syarat jangan meradang. Ibu yang meradang, kalau meradang tak jadi nah. Inilah ya, aku tidur aja kerojonya, mau bangun itu susah, macam motor keburu. Aku mencuci lagi, masak lagi, itu lagi dia nolong sikit lah, kita dapat lah. Udah gitu udah capek-capek, datanglah suami mencolek-colek, colek-colek subuh, kita pun mereng ke belakang. Dicolek lagi, makin mundur. Bukan lagi buang muka, buang angin pula dia, turut dibuangnya angin. Sampai saat itu suami ngajak bersama-sama istri malam Ramadan. Kalau istri itu menolak, maka orang perempuan ini dikutuk Allah. Dari mulai tolak itu sampai waktu subuh menjelang, lekuk pun baju sujud di almanar nih, bahkan di rumah dia tak akan diterima Allah Ta'ala amalnya. Itulah beratnya. Tapi bapak-bapak yang paksa, kalau memang dia sakit tak halai pak itu lain cerita lain. Ditanya kenapa nggak mau, kurang mood kata dia. Tapi Allah malaikat marah. Itu Masya Allah. Dan dari itu Bapak Ibu para jemaah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka diingatkan. Lalu apa yang terjadi pada saat sahabat-sahabat itu datang melihat apa yang terjadi, ditunjuk Rasulullah SAW. Malaikat-malaikat itu pun naik kembali Pak. Tak berjumpa sahabat-sahabat itu dengan malaikat-malaikat yang nampak tadi. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa yang mau tunjukkan kepada kami? Malaikat-malaikat itu turun. Andai kata tidak ada terjadi apa-apa di era kita ini, mungkin malaikat itu akan kita lihat sampai ke waktu subuh. Apa yang terjadi? Inilah penghalang kepada. Apa penghalangnya? Pertama, masih ada orang yang berkelahi tak bersatu di kampung itu. Begaduh sini, begaduh sana, suami istri perang dingin, bercerai tidak berkelahi, tak belum bersatu. Anak sama menantu, mertua sama menantu, anak-anak, jiran tetangga, kawan-kawan, belum bersapaan sampai Ramadan ini. Tak jadi naik, tak jadilah diturunkan Lailatul Qadar itu dan dilihat oleh orang malaikat-malaikat itu. Lalu apa lagi? Ternyata di daerah situ masih ada lagi orang minum-minum mabuk. Kalau minum mabuk itu ada dulu di zaman Rasulullah, lalu zaman kita ini lebih ngeri. Apa narkoba? Jamin Bapak Ibu, Kabupaten Batubara ini tak ada mabuk judi narkoba. Walaupun suasana Ramadan, tak jamin.
Masa? Kalau begitu, kalau tak dapat sekampung turun Lailatul Qadar, minimal di rumah kita masing-masing lah harapan lagi Pak. Nah begitu. Dulu di kampung-kampung ada orang bercerita. Apa kata dia? Lailatul Qadar itu apa Pak? Lailatul Qadar itu air bisa membeku. Itu ada sejarah kisahnya itu kenapa dibilang air beku. Tanda-tanda Lailatul Qadar itu ketika ditanya oleh sahabat ya Rasulullah, kalau begitu kapan Lailatul Qadar itu lagi akan datang? Kata Rasulullah menjawab, kamu carilah malam-malam ganjil 10 terakhir Ramadan. Itu disebut orang 21, 23, malam 25, 27, 29. Tapi dalam kitab Nazahatul Majalis, kalau puasanya malam Ahad, kalau puasa dimulai malam Ahad dan malam Rabu, itu Pak kata Imam Ghazali. Pas kebetulan tahun ini puasa kita mulai Ahad, maka kemungkinan besar kata Imam Ghazali Lailatul Qadar itu akan ada pada 29 Dzulhijjah atau 29 puasa. Tetapi janganlah gara-gara kaji ini tak solat ditunggunya 29. 21 tidak, 22 tidak, 23 tidak. Kenapa Bapak tak solat 29 rupanya Lailatul Qadar? Mereka Lailatul Qadar itu mereka terus beramal, terus kebetulan sampai ibarat Bapak Ibu boleh dikiaskan kita nanam padi ladang, kita nanam padi tanam juga di benteng-benteng ladang itu kita tanam juga jagung, cabai yang sedikit-sedikit dicampur-campur digali-gali. Rupanya ketika panen semakin penjagaan padi itu yang dari tikus dari werek makin dijaga. Pada saat mencampur dapatlah intan atau emas atau harta karun. Ini bonus, ini bonus bagi siapa-siapa dikehendaki Allah. Lain terijabahnya doa-doa, diampunkan dosa-dosa. Orang bertanya sama kita, Pak, kenapa Ustaz orang Ramadan ini banyak disebutkan tentang ampun dosa aja? Asal dibaca man shoma Ramadan iman wahti saban ghufira lahu ma taqaddama dzambi. Ditanya lagi man qama Ramadan imanan, tentang mengerjakan puasa, tentang amal Ramadan, tetap diampunkan dosa-dosa telah. Kenapa cerita dosa telah? Dia tak berpikir kenapa cerita dosa. Dosa ini banyak pengaruhnya kepada kita. Kalau tak diampuni dosa-dosa ini makin berat kita untuk amal. Apa pengaruh dosa rupanya Ustaz? Yang pertama, dosa itu menghalangi ibadah. Semakin banyak dosa, semakin malas kita beramal. Jangankan yang sunat, yang wajib pun malas kita. Semakin banyak dosa tak kita istighfarkan, tak kita minta ampun sungguh-sungguh kepada Allah, maka semakin berat kita untuk beramal. Apa kata Buya Hamka? Minta ampunlah, jangan malu minta ampun kepada Allah karena banyaknya dosa, tapi malulah berdosa karena terus sering minta ampun. Nah itu dia. Tapi istighfarnya betul-betul lah ya Bu. Pak, betul-betul istighfar, hadirkan hadirat Allah, minta ampunkan dosa-dosa yang lalu, sengaja tak sengaja, dosa mata, telinga, dosa yang pernah dibuatnya, minta ampun. Tapi istighfar yang betul, jangan istighfar sembarang. Astagfirullahaladzim, begitu je bunyi. Ini istighfar yang bagus bagaimana Ustaz? Istighfarnya mulut menyebut, hati menyambut, nyawa merasa. Jangan Astagfirullahaladzim. Betul-betul sungguh-sungguh minta ampun. Astagfirullahaladzim. Niat kita sudah pasang, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa aku ini ya Allah. Kalau 3 kali, 7 kali, 25 kali, 100 kali istighfar itu mau menitikkan air mata, terkenang kita salah-salah kita. Itu. Kemudian yang kedua, apa pengaruh dosa rupanya sehingga kita minta ampun dan cepat selalu minta ampun. Selain penghalang, yang kedua, dosa ini penghalang rezeki. Mana dia rezeki ini jangan kita anggap cuma duit. Bapak ibu yang bisa hadir di sini bersama anak cucu itu pun rezeki. Bapak ibu sampai detik ini bertahan untuk bersama. Berapa banyak orang-orang sholat tarawih Pak? Berapa banyak orang sekeliling masjid ini? Berapa banyak pula yang bisa duduk di malam ini ikuti pengajian dari tarawih, isya, tarawih, witir sampai pengajian. Inilah orang-orang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, termasuk adik kita sebelum selesai sholat lagi kan? Ini orang pilihan juga nih. Nah, antara kekodarnya tuh. Kita bandingkan diri kita mungkin lebih mulia dari kita.
Ribut dari tadi bapak tak berhenti sholat, dia boleh juga ni. Ini Masya Allah, luar biasa kan? Itu dia. Yang ketiga, apa pengaruh dosa ini rupanya? Dosa ini membuat hati gelisah. Makin banyak dosa, makin gelisah. Yang keempat, dosa itu penghalang doa-doa. Udahlah kita minta doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Rupanya kita tak minta ampun sama Allah, terhalang, tertutup, terhijab, maka lama-lama menggelisahkan hati. Yang berikutnya, apa pengaruh dosanya? Pengaruh dosa sangat berpengaruh pada saat kita sakaratul maut, hendak mati nanti. Datanglah penghalang-penghalang dosa-dosa ini, sehingga ketika ditalkinkan orang lakinu mautakum bi kalimatin la ilaha illallah, terhalang dia Pak, orang dibisikkan la ilaha illallah, dia tak mendengar tentang ini. Masya Allah. Maka dari itu, kenapa pula hubungnya dengan air yang beku Lailatul Qadar itu? Tanda-tanda Lailatul Qadar itu ada. Pertama, masalah malam. Malam itu dalam beberapa riwayat dijelaskan tidak panas, tidak dingin. Yang kedua, malam itu suara guguk pun tak ada. Maaf, anjing itu pun tak mau buat berbunyi. Diam aja malam. Hewan-hewan tak ada yang melengkingkan suaranya, diam. Yang ketiga, suasana hati pun terasa sedih. Tapi sedihnya ada sebab. Bukan sedih, ibu sedih, aku sedih malam ni Pak Ustaz. Mungkin Lailatul Qadar ini agak. Kenapa sedih? Belum lagi beli baju raya. Ibu kenapa sedih? Aku tak sedih Pak Ustaz. Udah 23 dah puasa, belum nampak bayang buat kue. Kenapa tak buat kue, Bu? Minyak makan hilang. Masa minyak hilang PT kita dekat? Itu Pak. Bukan sedih itu. Kalau sedih gitu, sedih anak-anak. Coba tanya anak-anak nih ya. Tanya adik-adik dan adik-adik kami ada lagi ya, yang perempuan tinggal. Apa tanya? Sedih tak beli baju tu anak kecil. Apa kata anak-anak? Baju baru alhamdulillah dipakai di hari raya. Tak ada pun, tak apa-apa, masih banyak baju monjang. Ibu-ibu tak usah susah juga hati. Kenapa? Kue raya alhamdulillah dimakan di hari raya, tak ada pun, tak apa-apa, masih banyak kue tetangga. Apa susah? Jangan gara-gara ini bergaduh. Ini susah. Mana suami Bu? Suami aku tahu apa kerja Pak Ustaz, dia beriktikaf jadi masjid 10 terakhir nih. Subhanallah. Bang, ada belanja kita, minta sama Allah. Subhanallah. Bang, baju anak-anak belum beli, ada kira-kira gaji kita, minta sama Allah. Iktikaf aja. Bang, berbukaan kita belum dibeli nih. Mau duit dulu 20.000 beli cincau. Pinta sama Allah. Datang istrinya, datang bawanya rice cooker ke masjid. Disongkok kepala suaminya, disongkok. Kenapa kau songkok aku? Tanya kepada Allah Bang. Dia pun pergi. Artinya jangan ditinggalkan ibu. Ibadah. Saat hal bekerja. Jangan menghalang. Allah sudah gariskan di surah Al-Qasas 77 itu kan? Digariskan Allah Ta'ala itu. Wabtaghi antaqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah oleh kamu kesenangan akhirat. Jangan kelupakan senangmu dunia. Artinya dunia perlu, akhirat perlu. Cari dunia ini untuk keperluan akhirat. Jangan cari dunia hanya untuk kebutuhan dunia saja. Dunia ini yang kita cari hanya sekedar kebutuhan. Itu yang dicari. Maka kalau membeli, belilah karena butuh, jangan karena ingin. Itu beli karena butuh, bukan karena ingin. Kalau ingin tak ada habisnya Pak nafsu. Udah punya rumah, ingin begini lagi. Udah dibangun, ingin pelaponnya lagi. Ingin tak ada habisnya karena nafsu. Udah cantik baju, udah bagus, ingin lagi. Udah punya istri, ingin apa tidak? Ingin juga nak nikah lagi. Inginnya tak ada habisnya. Dia ingin baru, dia Ustaz, aku tahu mesti baru. Baju baru, rumah baru. Kalau perlu istri pun baru tahun ni. Marahlah istrinya. Istri yang lalu mana Bang?
Wah, ini Ustaz aku udah istimewa tahun ini. Apa istimewa? Rumah besar, mobil besar, istri aku pun ikut besar kata dia. Mana yang sedihnya tadi itu? Bukan sedih itu, sedih hati Pak. Semakin hari semakin bertambah renungan dalam kita. Apakah tahun depan masih ada milik aku untuk taat kepada Allah? Kalau ibu-ibu merenung, apakah tahun depan masih bisa aku masakkan sahur dan berbuka? Bisakah aku beramal duduk bersama kawan jemaah? Pandang kanan masih hidup juga lah nenek itu. Pandang ke kiri hidup juga lah ibu itu. Cobalah ibu bapak pandang balik orang-orang samping ini. Entah ada tidak besok hari lagi mu pandang. Ada ibu menangis, tengok. Kenapa nangis bu? Tahun dulu Pak Ustaz, Kak Siti itu sinilah duduknya dekat aku. Mana Kak Siti sekarang? Dah mati. Nah, bapak kenapa sedih? Aku sedih Ustaz, tahun dulu kalau aku pulang ke rumah, aku bawa istriku sholat tarawih witir. Sekarang apa dibawa? Tak ada dibawa. Ibu Ustaz sedih. Kapan meninggalnya Pak? Seminggu yang lalu meninggal. Tiba-tiba seminggu kemudian jumpa lagi. Udah hidup istri bapak balik Pak. Yang baru nih Pak Ustaz. Sedih bukan sedih itu. Sedihnya sedih karena tidak mau taat teribu. Karena berapa banyaklah yang sudah dikumpulkan. Begitu. Kalau begitu Lailatul Qadar yang dimaksudkan tadi, terakhir turunlah air, turunlah malaikat. Asbab turun malaikat itu sehingga malaikat-malaikat itu berzikir, manusia-manusia ini berzikir sampai tanam-tanaman di bumi, bahkan makhluk Allah di bumi ini takjub. Mereka berzikir, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi. Karena asiknya mereka bertasbih bulan Ramadan ini, tasbih mereka berselawat. Akhirnya maaf cerita kita bu, air ini pun jadi es, beku dia tanpa dikulkas. Itu makanya ada cerita-cerita di kampung dulu disampaikan guru. Bangunlah nenek itu jam 3 mau sholat tahajud, sekaligus mau melakukan sholat Lailatul Qadar. Begitu dia ambil timba, zaman itu kan timba apa? Katrol ada lagi. Ada juga timba tarik. Itu pun tak ada, pakai timba. Begitu timba itu dimasukkan ke dalam sumurnya itu airnya agak dekat. Tapi yang terjadi bukan air yang dapat, bunyinya ya Pak. Lontang atau bunyinya. Dia heran, kenapa airnya kosong? Dia masukkan lagi. Dulu kan ada namanya Pak pelito atau lampu itu. Yang dikasih minyak tanah. Dia tengok aja ke dalam. Kok kering airnya? Dia masukkan timba. Ternyata air itu Pak macam menjadi seperti apa itu? Lengkong. Kalau kita macam agar-agar itu. Kok jadi gini? Dia ambil, baru teringat di cerita guru itu. Ya Allah, mungkin malaikat-malaikat ini turun banyak, ramai di kampung ini, mungkin di rumah aku. Berkat kemuliaan Lailatul Qadar, berkat kemuliaan Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa aku, jadikan anak-anakku anak-anak yang soleh, anak cucuku. Kemudian ya Allah, beri aku harta yang dapat mengantarkan aku sampai ke Makkahul Mukarramah. Dimakan ibu macam itu. Air tadi lupa ada diri dia, saking takjubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibangunkan suami, bang sahur dipanggil. Jumpa lagi, ini apa ini? Kata nenek itu cerita. Kok begini airnya? Suaminya pun tahu juga. Inilah mungkin kajian kita dengar bulan Ramadan yang lalu itu. Diminum. Sama-sama mereka berdoa. Allah Maha Kuasa. Tahun depannya memang Allah berikan nilai terbaik. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang taat. Allah balikkan hatinya. Ya muqallibal qulub. Hai membolak-balikkan hati. Sabit qalbi ala dinik. Dibolakkan jadi taat. Rupanya nenek itu tak ada rezeki nak berangkat ke Mekah. Allah punya kuasa. Tak ada sesuatu yang tak mungkin. Ada orang yang berada di beberapa daerah kampung itu. Apa kata dia? Nenek udah ke Mekah? Belum. Atau belum? Belum juga. Aku nenek punya jatah 10 orang. Mau nenek ikut? Rupanya bapak itu baru dapat rezeki Pak. 10 orang di ke Mekah kan. Termasuklah nenek mau kakek tadi. Allah kabulkan doanya. Kabul. Lalu orang kampung itu gempar. Memang hebat Lailatul Qadar. Rupanya seminggu kemudian ada bapak-bapak yang bangun sembahyang, tidak tarawih, jarang pengajian, malas ikut. Tapi begitu bangun, dia lihatlah dalam gelas air beku tadi. Aku rasa ini Lailatul Qadar. Dia pun tak tanya istri lagi, minum. Pagi esok hilang suaranya. Kenapa Pak? Lailatul Qadar, kata dia. Kok hilang? Kata istrinya, kenapa suara abang hilang? Aku minum Lailatul Qadar. Air Lailatul Qadar tu ada itu dekat kompor. Itu minyak jelantah bang. Baru goreng ikan semalam itu. Jadi jangan makna Lailatul Qadar itu Pak air beku saja. Maknanya itu tak
takjubnya hamba-hamba Allah yang lain menyaksikan ini. Nanti ibu ikut, bapak ikut pula Lailatul Qadar atau air beku. Bukan. Maknanya air itu pun ikut berzikir. Saking asiknya dia, air lupa pada diri dia, Pak. Nah sekarang, selain puasa, tarawih, witir, kalau tak dapat setiap malam minimal 1 kali ada kita kerjakan, lakukanlah solat Lailatul Qadar ini. Caranya Ustaz, ini selesai tarawih kita nak tidur-tidurlah sebentar nanti. Kalau ibu bapak bangkit jam 1, jam 2 atau jam 2, 3, solatlah solat tahajud atau solatlah solat Lailatul Qadar. Tidak susah. Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 8 rakaat. Pilihlah. Kami Pak Ustaz tak pernah melakukan itu. Seumur hidup sekali pernah dibuat. 2 rakaat aja boleh. Usolli sunnatan Lailatul Qadri. Rakaat ini lillahi ta'ala. Tak ada berjamaahnya, Pak. Iftitah, baca Al-Fatihah, kemudian kulhu atau surah Al-Ikhlas 7 kali. Itu cara pertama. Nanti kalau ada kitab lain jelaskan lain, Pak, boleh juga. Itu. Begitulah kedua-dua rakaatnya. Salam. Itu cara termudah. Udah niat tadi, baca iftitah rakaat pertama, Fatihah sekali, kulhu 3 kali, 7 kali. Bisa juga Fatihah sekali. Ini ada Pak kitab fikih lain jelaskan. Fatihah sekali, Alhamdulillah takasur sekali, Inna anzalna sekali, kulhu 3 kali. Kalau dilakukan 4 rakaat boleh, tetapi tidak pakai tahiyat kedua. Salat tarawih, salat tasbih kan gitu juga tuh. Tak ada tahiyat keduanya. Langsung aja. Tapi ini tak ada beda, mirip dia dengan salat zuhur, tapi tanpa tahiyat. Yang mana lebih mudah, yang mana ibu bapak bisa buat nanti pas jam berapa bangun, jam 2, 3. Udah gitu jangan tidur lagi. Dari mulai kita bangun jam 2 itu atau jam 3 jangan tidur. Berzikirlah, apa amalannya? Perbanyakkan doa yang tadi, istighfar dulu, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Udah gitu doa yang dibaca tadi. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Baca itu banyak. Udah gitu, la ilaha illallah wa la syarika lahu al-mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. 200 kali. Kalau tidak usah hitung-hitung, maju aja. Kemudian banyak selawat. Singkatnya, tidaklah tidur malam itu sampai sahur. Kadang jam 2 bisa lah. Seumur hidup sekali pernah kita buat. Jadi mudah-mudahan Lailatul Qadar maksud itu bukan hanya turunnya saja, tetapi setelah Ramadan ini berakhir, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kebaikan dari 1 Syawal sampai menuju 30 Sya'ban, kita menjadi orang-orang yang nilainya mendapatkan Lailatul Qadar. Apalagi memang diijabah oleh Allah, ini yang paling indah. Jadi semoga pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat melanjutkan sisa Ramadan yang masih kita miliki. Semoga Allah tambahkan kepada kita ilmu manfaat, berkah ilmu kita, berkah amal, berkah anak-anak cucu keturunan kita. Kemudian diberi Allah kemudahan dalam segala urusan kita, dijawabkan doa, diampunkan dosa-dosa. Amin ya rabbal alamin. Beruntung Bapak Ibu yang hadir dapat mendengarkan kajian ini. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keridhaannya. Apalagi doa yang kita panjatkan di bulan suci Ramadan, bahwa 3 doa yang tak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama adalah doa orang yang sedang berpuasa, yang kedua adalah doa pemimpin yang adil, yang ketiga adalah doa orang-orang yang terzolimi. Jika satu di antara 3 ini kita ada, setidaknya kita berdoa saat kita berpuasa, diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.